الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله. Nah, setiap saya mau sholat, ketika mengingat Allah, saya bingung mau ingat apa. Terkadang saya bergetar, terkadang saya kosong. Jadi saya mohon petunjuk dari Abuya, apa yang harus saya ingat. Terima kasih Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Allah puncaknya ada dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mohon bertanya Bu ya, mengenai mursyid, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah al-mursyid, dan bagaimana sikap kita untuk kepada beliau gitu Bu ya. Karena di zaman sekarang ini banyak pemahaman-pemahaman yang memang berbeda, dan untuk mencari mursyid itu memang sudah susah Bu ya. Sudah tidak seperti dahulu. Dan bagaimana untuk mencari mursyid? Contoh mursyid yang sebenarnya itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya? Iya, silakan. Fadhil Ustaz. Cara cari mursyid. Mursyid itu ada dua. Ada mursyid kolektor sanad. Ada mursyid wali Allah, kolektor rahmatullah, kolektor pengumpul ma'rifatullah. Kalau mursyid pengumpul ijazah banyak hari ini, dapat sanad tarekat, ijazah tarekat banyak hari ini. Tapi mursyid ruhani yang wusul ila hadratillah tabaraka wa ta'ala nadir, sangat-sangat jarang. Maka bagaimana cara menemukan mursyid? Pertama istikharah, kedua musyawarah, ketiga isyarah. Min sa'adatil mar'i ay yastakhira ila Allah fi amri, rawahu Ahmad wa kadzalika rawahu Tirmizi bilafzi. Ya. Ciri-ciri orang sukses, bahagia, selamat, beruntung, dia mulai berguru, bekerja, apapun itu dengan istikharah. Jangan istri dulu baru kharah. Jadi jangan cuma mau menikah istikharah, berguru pun istikharah. Istri teman tidur, teman makan, teman hidup, tapi enggak teman mati. Dia mati, kita masih hidup, atau kita mati, dia hidup. Satu hidup, satu mati. Katanya sehidup. Tapi kalau guru kita bawa ilmunya sampai ke alam barzakh, kita bawa sampai ke padang mahsyar, ke mizan, sampai sana ke sirat. Jadi pertama apa? Istikharah. Kedua musyawarah, minta nasihat kepada ulama. Ulama yang mengerti tasawuf. Jangan seperti di YouTube itu, nanya tasawuf sufi kepada pembenci sufi. Apa kata dia? Sufi zindiq. Ya salam ya. Jadi kalau bertanya kepada ahlinya, antum sakit jantung, datang ke dokter mana? Ke dokter umum. Bahlul ente ya. Sakit paru, datang ke dokter jantung. Lebih bahlul lagi. Kenapa orang-orang dalam beragama tidak sepintar ketika dia sakit badannya? Jika sakit rohani kolbu, datang ke ahli kolbu.
Tanya kepada ulama yang mengerti kolbu. Jangan ulama yang tidak mengerti yang hatinya kelabu dengan kebencian. Kelabu dengan dosa Allah ampuni, tapi kelabu dengan kebencian Allah tidak ampuni. Semua kita ada kelabu syahwat. Di kolbu ini ada belenggu-belenggu syahwat, Allah ampuni. Kita naik turun iman kita karena syahwat, Allah ampuni. Tapi kalau di dalam kolbu antum ada kebencian, suudzon, Allah sulit mengampuni. Ya. Dan yang ketiga, isyarah. Bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, man awliyaullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man iza ru'u dzukirallah. Siapakah wali Allah itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, orang yang jika engkau pandang mereka, yang jika mereka dilihat, diingat, dikenang, disimak kajian-kajiannya, kalam-kalamnya, petuah-petuahnya, zukirullah, mereka itu membuat kita ingat kepada Allah. Kalau sudah bertemu yang begitu, pastikan dia mursyidnya antum. Itu mursyidnya kita. Jadi mursyid bukan yang berserban, ya. Itu mah gampang, Pak. Ini wajah-wajah preman, hidung mancung dikit, brewok, kasih serban. Syekh. Apa itu yang syekh, ya? Ini wajahnya cocok ini. Wajah itu cocok, Datuk, ya. Ini Datuk ini di Sumatera Barat, dia Datuk. Sampai di sini dia duduk di bawah, ya. Udah brewok, hidung mancung, ya. Kasih serban jadi Habib. Habib Wahabi. Marga ente apa? Marga Satwa. Taib. Bukan itu yang kita cari. Kalau antum mengatakan guru mursyid itu orang-orang yang berserban, di Yaman nyabit rumput pakai serban. Kita hormat kepada serban. Saya dapat sanad serban dari guru saya, bersambung kepada serban Rasulullah. Tapi bukan itulah tanda seorang mursyid. Nanti ada masanya saya berserban, tenang aja ya. Sekarang masih senang dengan kopiah. Ini kopiah apa namanya? Biasa kopiah hitam, ya. Karena saya masih merasa kolbu saya hitam, belum pantas pakai serban yang putih. Maka saya nggak berani pakai serban, Pak. Serius. Hati saya tahu hati saya. Allah Maha tahu isi hati saya. Maka saya belum merasa pantas menggunakan imamatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum pantas. Insya Allah nanti fi yaumin ma, ya, di suatu saat jika Allah sudah takdirkan guru saya memerintah, saya pakai serban, ya, nggak main serban pakai nafsu, ya. Nanti malu-maluin serban, ya, ya, perban aja otaknya, ya. Baik, sudah terjawab. Pertama apa? Istikharah. Kedua musyawarah. Ketiga isyarah, berarti menggunakan sir. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi untuk pertanyaan kedua kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu. Silakan berdiri ibu-ibu. Ya, untuk mohon panitia untuk memberikan mikrofon. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Buya Ar-Rozi. Ahlan bik. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur Buya datang ke sini karena setiap pagi setiap saya pasang
Yang saya dengar adalah tausiah dari Ar-Razi. Ya, mohon Bu agak lebih dekat dengan mikrofon Bu, biar Iya. lebih jelas. Iya. Ya. Yang saya ingin tanyakan Abu ya, ketika orang menyebut nama Ar-Razi, Abu Ya Ar-Razi, yang terbayang adalah wajah Abu Ya. Nah, setiap saya mau sholat, ketika mengingat Allah, saya bingung mau ingat apa. Terkadang saya bergetar, terkadang saya kosong. Jadi saya mohon petunjuk dari Abu Ya, apa yang harus saya ingat. Terima kasih Abu Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Allah puncaknya ada dalam salat. Maka fattabi'uni, ikutilah aku. Rasulullah turunkan makna ayat ini, sallu kama ra'aitumuni usolli, rawahul Bukhari. Kalau engkau sholat, sholatlah seperti engkau melihat aku. Maka sahabat sebelum sholat mereka membayangkan Rasulullah di depannya. Itu disebut rabitatul syekh, rabitatul mursyid. Al-mursyid al-haqiqi Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena kita belum bertemu beliau, maka kita diizinkan bersanad, berijazah, berguru kepada orang yang punya silsilah sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syekh Ali ini baca Quran karena tidak temu Rasul. Dari mana beliau ini tahu Al-Quran yang dia baca sama dengan Al-Qurannya Nabi? Karena ada gurunya. Maka tanya beliau ini, "Inta law kullama qabila taqra an taqra al-Quran tazkur shaykhak am la?" Nah, inta musyrik idan. Zindiq. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tanya sama beliau, antum kalau mau baca Quran terbayang guru nggak? Cara membacanya, cara ngajarnya? Dia bilang iya. Saya langsung bilang ente musyrik. Dia jawab ani zindik. Pas sudah ya. Sesama mantan begitu. Tayyib. As-salafi as-sabiq. As-salafi sabiqan. Ana kadzalik. Alhamdulillah. Jadi ibu, bapak semua, bolehkah berrobitoh, mengkaitkan kolbu kepada guru? Bukan hanya boleh, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat gurunya Nabi, maka yang diingatnya Nabi. Kalau kita gurunya, guru ngaji di TPA, yaitu yang diingat. Yang sudah belajar zikir yang diingat, guru zikirnya. Yang punya gurunya wali, ingatlah gurunya wali sebelum berzikir. Bukan saat berzikir. Apa yang diingat? Kalau ingat guru, pasti ingat tekniknya guru, ajarannya guru. Maka mengingat guru bagian daripada mahabbatur Rasul. Man ahabba syuyukh ahabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta guru-guru, mursyid-mursyid, syekh-syekh, kiai-kiai, maka dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya guru bersanad. Jadi itu boleh Ibu. Namun sebelum sholat atau sebelum bergerak, sebelum ruku, teringat cara rukuknya. Di dalam sholat pun masih boleh, tapi teringat gerakannya, teringat zikirnya. Itulah makna sallu kama ra'aitumuni usolli. Ahli fiqih melihat Nabi sholat, keluarlah arkan wa syurut, rukun dan syarat, semuanya amal zahir. Ahlu at-turuq sufiyah, ahlul ma'arif al-ilahiyah, orang-orang ahli ma'rifat, melihat Nabi sholat, maka yang terlihat oleh mereka kondisi rohani Nabi saat sholat. Itulah Sayyidina Ali.
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Talha, Sayyidina Ibnu Mas'ud, sahabat. Mereka sebelum sholat teringat bagaimana Nabi nangis, teringat Nabi ngangkat tangannya bagaimana. Bukan lihat buku Sahih Bukhari, ya. Kalau lihat buku bisa sholat gak? Buku bisa sholat. Maka sholat yang sah bukan membaca buku. Sholat yang sah mengikuti gerakan guru. Gurulah periwayat fi'il Nabi. Oleh karena itu, meskipun Imam Bukhari sudah wafat meriwayatkan hadis, yang selesai itu riwayat kauli. Riwayat fi'li, perbuatan, masih diriwayatkan oleh guru-guru ngaji, masyaikh sampai kiamat. Ahlul qiraah meriwayatkan lafaznya Nabi sampai kiamat. Sampai kiamat. Yang berhenti cuma riwayat Sahih Imam Bukhari, tapi riwayat ruhani Nabi tidak berhenti. Maka nur Rasulullah turun ke Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, sahadah ulama sampai ke kolbu kita. Itulah yang bercahaya di kolbu. Itulah maksudnya, jika engkau sholat, maka pandanglah aku sebagaimana engkau memandang aku, begitulah cara engkau sholat. Sebagaimana engkau memandang aku zikir, begitulah engkau berzikir. Tapi Nabi sholat, sahabat beda cara. Sayyidina Abu Bakar kalau takbir suaranya hilang, Allahu Akbar, langsung menangis. Dia tidak sanggup membaca nama Allah satupun. Bismillah, langsung suaranya menangis. Lain dengan Sayyidina Umar, seperti Syekh Ali tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ada lagi cara baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya salam. Itu enggak bergurunya kepada YouTube. Wali YouTube. Orang wali kutub, dia wali YouTube. Kalau baca Quran saja mesti berguru, apalagi ingin memahami salah satu yang dipahami dari Quran adalah cara sholat. Ya, jadi jangan ngikutin suara. Mentang-mentang sudah bacain, kawan kita saking fasihnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Hadis batil, fasid, kira fasidah. Pengen seperti orang Arab, supaya jamaah nanti merasa sholat di belakang sudais, besok diajak umroh. Ya salam, gitu ya. Wallahu alam bis-shawab. Khalas? Wujud? Kita buka untuk sesi yang kedua. Kami beri kesempatan untuk istirahat. Yang dari tadi nih. Oh iya. Tafadhol. Panitia mohon. Jadi mengingat waktu, jadi mohon maaf kepada jamaah sekalian. Nanti mudah-mudahan kita akan bersama. Buya bisa hadir kembali ke Sambas. Nanti kita bertemu Bu Majah akan di majelis yang sama. Doakan Allahu Akbar. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Buya, mohon minta motivasi karena problematika masyarakat saat ini masih ada sebagian besar menganggap bahwa tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah ini sesat atau khawatir lah seperti itu, Bu ya. Karena ada beranggapan, mungkin Mbak Dr. Anan pun pernah bercerita bahwa ada sebagian masyarakat ketika mau ikut tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah itu takut gila gitu kan. Pertama. Kedua, saya minta motivasi kepada Buya untuk memberi motivasi ke masyarakat supaya yang belum talqin, ya, talqin tarekat, karena godaan waktu talqin tuh, Bu ya, saya nganggap diri saya sendiri ya, ketika diajak teman itu, Bu ya, hampir setahun susah mau maju, takut gila kan nih kan, sesat kan, nah seperti itu, Bu ya.
begitulah pengalamannya. Yang ketiga terakhir, mudah-mudahan tahun depan atau tahun akan datang Buya datang lagi ke sini. Amin. Kita doakan sama-sama jamaah. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhol. Bapak, saya gila nggak? Hitung tarekat saya. Samaniyah. 1. Qadiriyah. 2, 3. Naqsyabandiyah. Hitung. Udah berapa? Hitung lagi. Syaziliyah. Idrisiyah. Lagi. Mau berapa lagi antum? Gabungan Qadiriyah, TKN, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Udah berapa? Ada lagi Ba'lawiyah. Ada lagi Idrusiyah. Ada lagi Junaidiyah. Mau berapa antum maunya? Ada Akbariyah. Ada Dusuqiyah. Tuh kan pusing antum kan? Saya gila nggak? Kalau dokter begini gila, kalian lebih gila lagi. Ya, itu mungkin dulu ada kasus, Bang. Ada kasus orang gila belajar thariqat tambah gila. Orang berhati bening belajar thariqat tambah bening. Orang cerdas belajar thariqat tambah cerdas. Ahli Quran belajar tasawuf tambah ikhlas. Murid saya ada dulu takut talqin zikir, nggak mau belajar thariqat. Dia hafiz Quran. Hafiz Quran berapa juz? Kirain ada 31 kalau disambas. Dia bisa khatam sehari 40 kali. Saya nggak bisa pikirkan. Yakhtatim yawm wa laylah 40 marrah. Saddaqta? Ana usaddiq. Ana usaddiq. Tilmis saya punya murid. Lalu kita bilang, udah kamu kalau punya murid jangan sampai 40, 10 aja sehari. Ya. Sayyidina Utsman samaniyah khatamat. 8 khatam sehari. Ini dia coba 40. Enggak tahu sehari apa 10 hari, saya enggak tahu. Mungkin masuk ke alam lain dia ya. Yadkhul ila alamil malakut au jabarut. Wallahu alam. Sayyidina Jibril satu nafas khatam Quran 70.000 kali. Sayyidina Jibril, tapi nafasnya nafas Sayyidina Jibril. Bukan nafas kita. Ahlul haqaiq mengerti ilmu ini. Ya. Jadi ini bukan bab syariat lagi, sudah bab masuk ke alam rohani. Tapi dia nih kalau mau khataman pusing dulu. Oh, mau khataman takut salah. Mau mimpin jadi imam khawatir salah. Ini ada 2 orang yang begini. Takut ditalkin, tapi kemudian hatinya minta ditalkin. Kita talkin zikir. Sejak saat itu kalau takrir 1 juz cukup 3 sampai 5 menit. Takrir selesai. Langsung dia maju. Maka orang ahli Quran belajar zikrullah, zikir khafi, maka hafalannya tambah dhabit, tambah kuat. Ahli fikir belajar zikir, maka pemikirannya tambah tajam dan tenang. Hilanglah kesombongan. Orang kalau cuma belajar pemikiran, tidak belajar ilmu kolbu, bertambah ilmu, bertambah sombong. Mau? Tambah ilmu, tambah sombong, mau? Tambah hafalan, tambah sombong, mau? Maka harus belajar zikir. Belajar zikir, wadahnya cuma thariqah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, cuma belajar thariqah sufi, nggak ada lagi. Syekh Ahmad Khatib Sambas membawa 3 ini: akidah Ahlussunnah, mazhab Syafi'i, tasawuf. Sebenarnya beliau mengajarkan 5 tariqat, 5 tariqah, cuma disederhanakan jadi 2. Jadi tariqah beliau selain Naqsyabandiyah, Qadiriyah, ada lagi Anfasiyah.
ada lagi Junaidiyah, ada lagi As-Samaniyah. Torikotnya Abah Guru sekumpul. Digabung, disederhanakan menjadi An-Naqsyabandiyah dan Qadiriyah atau dibalik. Apakah Syekh Ahmad Khatib Sambas gila? Di Mesir ada Syekh Ali Jum'ah Zaki, so? Walaupun ada muskilah sia-sia, tapi kana zakiyan, betul-betul cerdasnya bukan main. Ada pertanyaan apa saja dijawab dengan hujjah yang sangat jelas. Mursyid Tariqat, jadi mufti di Mesir. Ada yang namanya mirip dengan Ahmad Khatib, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau mursyid Tariqat Khalwatiyah. Tariqat apa? Gimana? Itu orang hebat semua, nggak ada yang gila. Antum yang gila. Jangan-jangan yang kita lihat itu orang gila belajar tariqat. Tapi ingat, ini bocoran rahasia kita. Setan nggak boleh tahu, ya. Setan itu nggak rela orang kenal Allah. Iblis itu tidak ridho orang berzikrullah, maka dia buatlah was-was dan isu. Dia buat opini, isya'ah, opini, isu bahwa bertasawuf itu junun, bertasawuf itu gila, supaya orang-orang yang separuh-separuh gila takut belajar tasawuf. Jadi yang benar, orang gila belajar tasawuf tambah, kalau orang waras belajar tasawuf tambah waras. Yang depan saya orang waras bukan? Pengen tambah waras? Pengen khusyuk? Belajar zikir. Cari gurunya. Ya, kalau masih ada di Sambas, temui mereka. Mohon maaf nih para mursyid, para wakil talqin, aneh kerjain antum ya. Nanti orang banyak datang ke antum semua. Saya pulang ke kampung saya, itu seorang mursyid datang. Dia marah tapi sayang. Apa kata dia? Karena kau nih. Loh, kenapa mursyid? Kenapa syekh? Karena kau nih 15 hari aku belum tidur. Loh, kenapa syekh? Mereka minta talqin semua. Mereka minta talqin semua, Pak. Ya, saya bilang alhamdulillah. Ya, dia alhamdulillah juga ya. Bahagia juga boleh jadinya. Alhamdulillah. Maka saya mengimbau kepada guru-guru mursyid, mulailah menata kembali, berapi, jangan terlalu keras, jangan juga terlalu lembut, sedang-sedang saja. Jika bisa diringankan, ringankan, karena zaman sudah berubah. Orang sekarang sudah bertorikot baru, torikot smartphone-nya, torikot baru, haram bid'ah pakai tasbih, subha, tapi tidak bid'ah pakai, ya, begitu. Baik, cukup ya? Ada lagi? Khalas ya? Saya mau jalan lagi ke apa namanya? Singkawang. Mohon izin, tidak dapat salam-salaman, cukup dengan hati saja. Mohon doa selalu, semoga saya istiqomah di jalan Allah. Doakan saya, keluarga, teman-teman, kawan-kawan istiqomah di jalan Allah. Saya doakan juga yang hadir menjadi kekasih-kekasih Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya, amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim. Wahai yang Maha Penyayang, sayangilah kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma balligh salamana wa tahiyyatana ila sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampai juga salam rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalbu kami penuh dosa. Kalbu kami penuh dengan noda dosa. Kalbu kami di dalamnya ada zulumat, kegelapan-kegelapan, ada kejahilan-kejahilan. Engkaulah yang meneranginya ya Allah, ya Nur, ya man huwa nurun ala nur. Wahai pemilik cahaya, wahai yang menerangi alam semesta,
terangilah alam kolbu kami dengan nur mengenal Engkau, nur ma'rifat kepada Engkau, nur zikrullah, menyebut-nyebut nama Engkau. Ya Allah, saksikan malam ini kami mengakui semua dosa-dosa kami, semua masa lalu kami yang penuh dengan maksiat, semua masa lalu kami yang penuh dengan kegelapan, semua masa lalu kami dengan penuh pembangkangan. Hanya Engkaulah ya Allah yang dapat mengampuni. Meskipun dosa kami sepenuh langit dan bumi ya Allah, ampunan Engkau memenuhi arasmu ya Allah, maka birahmatika ya Rabb faghfir lana wa li jami'il hadirin wal hadirat. Dengan rahmat Engkau yang maha luas ya Allah, sayangi semua yang hadir, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, birahmaniyatik Fakhtimna bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan kasih sayang Engkau ya Allah, maka hidupkan kami dengan namamu, dengan mengenal Engkau, dan wafatkan kami dengan menyebut namamu, dengan mengenal Engkau. Amin rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه